Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sub pokok bahasan 2 dari pokok bahasan 6 ruang hasil kali dalam, yaitu tentang sudut dan keortogonalan. Misal U dan V adalah vektor-vektor di Rn, maka sudut antara dua vektor tersebut dapat kita definisikan seperti ini, yaitu arcus cos dari hasil kali titik U dan V dibagi dengan perkalian norma U dan V. Ya, misal kita punya vektor U adalah U1 V1, U1 U2, kemudian kita punya vektor V adalah V1 V2, maka kita tahu perkalian titik antara vektor U dan vektor V adalah U1 V1 ditambah U2 V2, serta norma dari vektor U adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Norma dari vektor V adalah V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Jadi jika diketahui vektor U dan V, kita bisa masukkan nilai perkalian titik, kemudian kita masukkan panjang vektor U dan juga panjang vektor V, sehingga kita bisa cari sudut dari dua vektor tersebut. Maka hal yang sama berlaku pada ruang hasil kali dalam, namun dot product itu kita ganti dengan hasil kali dalam, ya, hasil kali dalam. Ya. Jika dia hasil kali dalam standar, ya, kalau standar, maka dia akan sama dengan dot product, ya. Kalau dia terbobot, ya, bot, maka kita harus menggunakan hasil kali dalamnya. Misalnya hasil kali dalam U dan V itu adalah 3U1V1 ditambah 2U2V2, maka yang digunakan sebagai hasil kali dalam di sini, ya, adalah yang terbobot. Begitu juga untuk menghitung norma, kita menggunakan norma yang terbobot. Jadi norma U misalnya itu adalah akar dari 3U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat, ya. Begitu juga dengan norma vektor V. Selanjutnya kita akan membahas beberapa teorema yang sudah kita bahas pada dot product, ya, pembahasan dot product, ya, yang dapat kita terapkan pada hasil kali dalam atau inner product. Yang pertama teorema 621, ketaksamaan Cauchy-Schwarz, ya, jika U dan V adalah vektor-vektor ruang hasil kali dalam, maka nilai mutlak dari hasil kali dalam tidak akan lebih besar dari perkalian setiap normanya, ya. Jadi yang perlu diingat lagi, kalau dia standar, ya, itu akan sama dengan dot product. Kalau dia terbobot, ya, berbobot, ya, kalian harus gunakan eh, hasil kali dalam yang berbobot untuk baik itu menghitung norma maupun menghitung hasil kali dalamnya. Oke, ini teorema pertama. Selanjutnya ada teorema 622, jika U dan V adalah vektor-vektor di ruang hasil kali dalam V dan jika K adalah sembarang skalar, maka norma dari vektor U itu pasti lebih besar atau sama dengan 0. Ya, normanya pasti lebih besar atau sama dengan 0. Kalau normanya 0, sudah pasti vektor itu adalah vektor 0. Ya, jika dan hanya jika U sama dengan 0. Ya, perkalian skalar antara vektor, ya, kalau kita cari normanya itu akan sama dengan nilai mutlak skalar tersebut dikalikan dengan norma vektor tersebut. Kemudian ada ketaksamaan segitiga, yaitu norma dari penjumlahan vektor itu lebih kecil atau sama dengan penjumlahan norma setiap vektornya. Jadi di sini misal kita punya vektor, ya, vektor U, kemudian punya kita vektor V, maka U tambah V itu dia akan seperti ini, ya. U tambah V, ya. Nah, normanya dia itu tidak akan lebih besar dari normanya penjumlahan norma U dan norma V, ya. Ya, ini vektor V. Nah, jika dia sama, maka U dan V itu bisa kita katakan berada pada suatu garis, ya. Maka penjumlahannya akan sama.
Begitu juga dengan teorema 623, ini tentang jarak ya, tentang jarak. U, V, dan W adalah vektor-vektor hasil kali dalam, maka jarak antara vektor U pasti U dan V itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya, jaraknya 0 jika dan hanya jika U sama dengan V. Kemudian ini sifat komutatif, jadi mau menghitung jarak dari U ke V dengan jarak dari V ke U itu akan sama saja. Kemudian di sini kesamaan segitiga ya. Jarak dari U ke V itu tidak akan lebih besar dari jarak U ke W ditambah jarak W ke V. Ya, misalnya kita punya vektor U ya. Kemudian kita punya vektor V ya. Kemudian kita punya vektor W ya. W. Maka jarak U ke V yaitu vektor ini ya, vektor ini ya. Itu tidak akan lebih besar dari penjumlahan jarak dari sini ya ditambah jarak dari vektor W ke V ya. Jadi kalau misalnya vektor W-nya di sini ya, maka jaraknya ini ya. Itu akan lebih besar atau sama dengan jarak V dari W langsung ya. Ini adalah jarak U V langsung ya. Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan ortogonalitas ya. Pengertiannya sama dengan dot product, dua vektor dalam ruang hasil kali dalam disebut saling tegak lurus, ortogonal jika hasil kali dalamnya sama dengan 0 ya. Jika hasil kali dalamnya sama dengan 0. Nah, yang perlu diingat di sini adalah 0 adalah skalar ya, bukan vektor. Kemudian ortogonalitas tergantung dari hasil kali dalam yang digunakan. Sekali lagi, saya ingatkan kalau dia standar, dia akan sama dengan dot product. Ya, kalau dia berbobot, kalian harus ikuti hasil kali dalam yang digunakan. Ya, selanjutnya ada teorema 624. Ini tentang Pythagoras ya, Pythagoras. Kalau U dan V adalah vektor ortogonal, maka U tambah V, norma dari U tambah V dikuadratkan sama dengan norma U dikuadratkan ditambah norma V dikuadratkan. Ya, misalnya kita punya dua vektor saling tegak lurus, maka U tambah V itu adalah ini ya. U tambah V itu adalah ini ya, U tambah V ya, maka akan sama saja. Maka ini Pythagoras, ini vektor U, ini vektor V ya, vektor V, ini vektor V di sini. Jadi norma dari vektor V dikuadratkan ditambah norma dari vektor U dikuadratkan akan sama dengan norma vektor U ditambah V dikuadratkan. Oke, ini latihan 3, kalian bisa coba. Jadi menghitung sudut antara vektor, menghitung sudut antara matriks ya. Jadi kalian bisa gunakan dot product matriks, kemudian norma dari matriks, kemudian kalian hitung sudutnya, kemudian menentukan apakah dua vektor ortogonal ya, apakah dua vektor U dan V ortogonal ya, ortogonal jika dengan hasil kali dalam yang berbobot. Kemudian dua matriks apakah ortogonal ya, kalian bisa latihan di sini. Baik, setelah ini kita lanjut ke masalah ortogonal atau komplement ortogonal ya. Komplement ortogonal.